Orang ini adalah presiden yang sangat kaya. Ketika dia sedang membungkuk untuk mengambil permen coklat, seorang gadis kecil datang menghampirinya. Ia berkata, "Paman, permen coklat ini milikku." "Hei gadis." Ketua menahan sekretaris di sebelahnya. Ketika dia melihat gadis kecil ini, dia merasakan perasaan familiar yang tidak dapat dijelaskan. "Paman, kalau mau makan permen coklat, kamu bisa beli sendiri. Tolong segera kembalikan permen itu padaku." Sebenarnya, permen coklat itu adalah milik presiden dan dia baru saja menjatuhkannya. Tapi dia tidak menyalahkannya karena berbohong. Karena dia tahu bahwa dia sangat menyukai permen coklat, dia meminta sekretaris untuk memberikan kotak coklatnya kepadanya. Kemudian dia memberikan semuanya. "Ibu menyuruhku untuk tidak menerima sesuatu dari orang asing. Tapi karena kamu tampan, aku akan menerimanya." Kemudian gadis itu mencium pipinya. Ketua merasa sangat tertarik dengan gadis ini. Sekretaris di sebelahnya terlihat sangat bingung karena ketua tidak pernah menyukai anak-anak. "Paman, apakah kamu sudah menikah?" Sebelum presiden sempat menjawab, gadis kecil itu mengeluarkan foto ibunya untuk menunjukkannya kepada presiden. "Ibuku adalah wanita yang sangat cantik. Apakah kamu ingin menikah dengan ibuku?" "Ibuku berumur 24 tahun, tingginya 165 dan beratnya 40 kilo. Namun presiden saat ini tidak mempedulikan ibu gadis tersebut. Setelah itu, dia pun pergi begitu saja. Pada saat yang sama, ibu gadis itu tiba-tiba datang. Melihat tubuh belakang pria di depannya, ia merasa pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. "Bukankah ibu sudah menyuruhmu untuk tidak berlarian? Tahukah kamu betapa khawatirnya ibu? Jangan lakukan itu lagi nanti." "Bu, aku baru saja bertemu dengan lelaki yang sangat tampan. Dia bahkan memberiku permen coklat. Aku ingin membawanya pulang agar kita bisa memakannya bersama. Apakah coklat ini darinya? Dia tahu aku sangat suka makan coklat ini, jadi dia memberikannya padaku." Ada banyak pedagang manusia di dekat sini akhir-akhir ini, ingatlah untuk berhati-hati dengan orang asing. Sudah hampir waktunya ibu melakukan wawancara. Duduklah di sini. Tunggu ibu menyelesaikan wawancaranya lalu ibu akan kembali menjemputmu. "Ya, saya akan duduk di sini sampai ibu kembali." "Bagus." Karena terburu-buru untuk menghadiri wawancara, wanita itu menabrak ketua di dalam lift. Untungnya ia memegang tubuh wanita itu dengan tangannya. Setelah itu, wanita itu segera meminta maaf padanya dan ingin pergi. Tapi rambutnya secara tidak sengaja tersangkut di jam tangan ketua. Tidak ada jalan lain, jadi dia harus meminta bantuannya. Namun, ketika keduanya berdiri bersama dalam jarak yang begitu dekat, gadis itu merasa bahwa pria yang berdiri di depannya sangat familiar. Ternyata 6 tahun lalu, gadis itu mengetahui bahwa suaminya berkencan dengan sahabatnya. Suami mesum itu bukan saja tidak menyesal ketika dia memarahinya, tapi dia malah mendorongnya. Karena sedih, gadis itu meminum banyak alkohol. Karena mabuk, dia salah masuk ke ruangan ketua dan mereka melakukan hubungan dewasa. Karena kejadian itu, wanita itu hamil. 10 bulan kemudian ia melahirkan seorang anak di rumah sakit. Namun, sebelum ia sempat melihat wajah bayi tersebut, bayinya direnggut oleh seorang wanita picik. Wanita itu menggunakan anak ini agar bisa menikah dengan ketua. Wanita itu memohon kepada lelaki itu untuk mengembalikan anaknya tapi dia mengabaikannya. Ketika ia merasa kehilangan, tiba-tiba, dokter menemukan bahwa masih ada bayi yang belum lahir di dalam tubuhnya. Begitu dokter mendorongnya ke ruang operasi untuk melanjutkan persalinan, ketua lewat sambil menggendong bayinya. Selama 6 tahun terakhir, gadis itu membesarkan bayinya sendirian. Hari ini dia pergi untuk wawancara pekerjaan di perusahaan ini, tapi secara tidak sengaja bertemu dengan pria masa lalunya. "Terima kasih. Dia sangat tampan. Bukankah kamu baru saja bilang kamu sedang terburu-buru? Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Mengapa kamu masih berdiri memandangi tuanku? Apa yang sedang kamu lakukan? Silakan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah mungkin dia mengira aku sengaja mendekatinya, untuk merayunya?" Setelah apa yang baru saja terjadi, presiden terlihat seperti memikirkannya. "Harap segera beritahu semua orang bahwa wawancara hari ini akan dilakukan oleh saya sendiri. Hari ini presiden kami akan datang untuk melakukan tes wawancara. Saya dengar, tidak punya anak laki-laki tetapi tidak punya istri. Apa gunanya presiden melakukan tes wawancara? Mungkin ketua itu sama seperti ketua lainnya. Botak dan perutnya buncit." Kemudian nama wanita itu dipanggil dan dia masuk untuk melakukan tes.
Mungkinkah dia yang menjadi ketua? Saya melihat latar belakang Anda bahwa Anda lulus dari Universitas Tianjin bukan? Sebenarnya ada sedikit kejadian. Jadi saya masih belum menerima ijazah saya. Jadi, apakah Anda berbohong kepada kami? Maaf tuanku, ini semua salahku. Di atas dia menulis bahwa dia dulu bekerja di sebuah hotel di Jerman. Mengapa Anda berhenti dari pekerjaan itu dan kembali ke sini? Lain kali, jangan lakukan itu lagi. Tahukah Anda jika Anda menggunakan informasi palsu seperti ini, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan Anda? Ia tiba-tiba datang dan membuang dokumennya. Apa yang kamu lakukan? Cukup. Apa yang Anda rencanakan? Jika menurut Anda ijazah dapat menilai kemampuan kerja seseorang. Jadi, apakah kamu berani mempertaruhkan sesuatu padaku? 3 bulan. Tolong izinkan saya bekerja di hotel ini hanya selama 3 bulan. Saya akan memastikan keuntungan hotel ini meningkat 10% setiap bulannya. Setelah aku bisa melakukan itu, maka perusahaan Anda harus membayar saya 3 kali lipat dari gaji normal. Apa kamu setuju? Satu lagi, kamu juga harus meminta maaf kepadaku. 10% setiap bulan, Anda tidak bisa melakukannya. Sang presiden bangun dari duduknya. Bagaimana jika Anda tidak bisa melakukannya? Jika saya gagal, saya akan bekerja tanpa dibayar untuk perusahaan Anda selama 3 tahun. Apa kamu setuju? Oke, saya setuju. Besok adalah ulang tahun ke-10 berdirinya perusahaan kami. Anda harus ingat untuk menghadirinya tepat waktu. Saya mengerti, Anda tidak perlu khawatir. Nak, ayo kita pulang. Jadi ibu akhirnya berhasil melakukan wawancara. Selamat Bu atas pekerjaan barumu. Saya sangat senang. Terima kasih gadis baik. Ayo kita pulang. Ternyata dia sudah punya anak. Saat menghadiri pesta, dia tidak sengaja bertemu dengan pria itu. Trio V lama tak jumpa. Truong Tan, kita lama sekali saya tidak melihat Trio V. Mengapa kamu mengatakan itu? Trio V, apakah Anda seorang pelayan di hotel ini? Meskipun saya seorang pelayan, tidak apa-apa. Saya menghasilkan uang dengan kemampuan saya sendiri. Saya masih lebih baik dari beberapa orang yang hanya mengandalkan laki-laki. Trio V, kudengar kamu melahirkan bayi perempuan kan? Saya pikir dia mungkin tidak tahu siapa ayahnya. Sangat malang. Bagaimana jika dia ingin bertemu ayahnya di masa depan? Bagaimana Anda akan menjelaskannya padanya? Kamdi, kamu terlalu banyak bicara dengannya. Jangan khawatir. Sudah lama sekali sejak Trio V dan saya tidak bertemu satu sama lain. Aku hanya ingin menyapanya. Trio V, aku ingin mengundangmu ke pernikahanku. Pada tanggal 18 bulan depan, apakah kamu ingin menjadi saudara perempuanku? Apakah kamu setuju untuk menikah denganku? Saat itu, pria itu melamarnya dan memberinya cincin. Saya tidak akan pernah terprovokasi dengan ini. Mari kita ulangi masa di mana kamu mencuri pacarku. Apakah Anda benar-benar suka menjadi orang ketiga? Lem Trio V, Tuan Tan tidak mencintaimu, tapi dia sangat mencintaiku. Jika begitu, lalu kenapa? Beranikah kamu bersumpah akan mencintainya sampai akhir hayatmu? Lem Trio V, jangan bicara omong kosong. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan, karena saat itu aku beruntung tidak menikah dengannya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa melihat sifat menyedihkan Anda dengan jelas? Anda berani, sayang sudah cukup. Kepribadiannya memang bodoh. Jangan marah lagi. Jika bukan karena kemurahan hati Nona Kam, kamu pasti sudah mati di tanganku hari ini. Gadis itu menemukan coklat dan melihat anak laki-laki. Ya Tuhan, pria itu sangat tampan. Gadis itu menghampirinya. Gadis ini sangat manis. Apakah kamu mau makan permen ini? Ia menggelengkan kepalanya. Apakah kamu punya banyak permen coklat di rumah? Ia mengangguk. Bisakah kamu mengantarku ke rumahmu? Kita sangat beruntung bisa bertemu satu sama lain. Gadis itu tiba-tiba menciumnya dan anak laki-laki itu terlihat malu. Nama saya Tio Fan. Siapa namamu? Tuan Truong Tan, saat kamu putus dengannya, bukankah kamu memberinya banyak uang? Saya pikir dia melihat bahwa kami akan menikah jadi dia hanya ingin main-main dengan kami. Hei Lem Trio V, ketika kamu masih mengenalku, kamu menggunakan semua barangku. Sudah waktunya kamu mengembalikan semuanya kepadaku. Tapi sayang, lihat keadaannya sekarang. Menurutku dia tidak mampu membayarmu kembali. Kudengar dia juga punya anak perempuan. Ia kesal dan langsung menamparnya. Aku peringatkan kamu, jangan menyebut nama putriku lagi. Truong Tan, dia berani memukulku.
Pria itu menyiramnya dengan minuman. Lem Triovi, kamu sangat berani. Sepertinya ada orang jahat yang berani menindas ibuku. Gadis itu langsung menggigitnya. Kenapa kamu berani menggigitku? Tiovan, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Jadi ini putri Anda. Lihatlah gadis kecil yang malang itu. Kamu tidak tahu kan siapa ayahmu? Tolong tutup mulutmu. Hati-hati dengan kata-kata Anda. Jika tidak, aku kan memukulmu lagi. Apa menurutmu aku takut padamu? Di mana satpamnya? Ada seorang pemulung di sini. Kemarilah dan usir wanita ini secepatnya. Jika seperti ini, saya akan kesulitan mendapatkan pekerjaan ini. Aku tidak bisa membiarkan dia merusak semua rencanaku. Tiba-tiba, anak laki-laki itu datang memakai kacamata hitam beserta beberapa pengawalnya. Siapa yang berani menimbulkan kekacauan di sini? Wanita itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat sesak? Wanita ini mungkin adalah ibu Tiovan. Dia benar-benar sangat cantik. Aku ingin tahu apakah ayah mau menikahinya. Dialah orang yang sudah membuat kekacauan. Pengawal itu ingin membawa mereka. Lepaskan, apa yang kamu lakukan saudaraku? Ternyata mereka salah sasaran. Mereka pun menangkap wanita picik itu. Hei nak, kenapa kamu berani menangkap kami? Dia adalah putra presiden perusahaan ini. Anak laki-laki itu adalah anak presiden. Jangan sentuh dia. Nak, itu semua hanya kesalahpahaman. Jika ayahmu mengetahui kamu berani menangkap orang di sini, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk melepaskannya kembali. Nak, ayo kita pulang. Well, selamat tinggal penyihir tua.